Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di kelompok D akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai pembuatan lip balm menggunakan ekstrak bunga rosella atau Hibiscus sabdariffa L. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi bunga rosella sebagai bahan aktif alami dalam sediaan lip balm serta mengevaluasi mutu sediaan yang dihasilkan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Ratna Nurmala, Dinda Febilianti, Suci Windriwinata, Alia Rahma Medina, dan Raisa Maharani. Selanjutnya, kami akan menjelaskan latar belakang penelitian yang telah dilakukan. Bibir merupakan bagian tubuh yang sangat rentan mengalami kekeringan dan pecah-pecah akibat paparan sinar matahari, udara dingin, maupun lingkungan yang kurang lembab. Untuk mengatasi masalah tersebut, memerlukan perawatan untuk menjaga kelembapan bibir. Salah satu sediaan yang sering digunakan adalah lip balm yang berfungsi menjaga kelembapan bibir. Saat ini terdapat kecenderungan penggunaan bahan alami dalam produk kosmetik. Salah satu tanaman yang berpotensi dimanfaatkan adalah bunga rosella. Bunga rosella mengandung vitamin C, asam organik, flavonoid, dan antosianin yang memiliki aktivitas antioksidan serta memberikan warna merah alami. Oleh karena itu, ekstrak bunga rosella dipilih sebagai bahan aktif dalam formulasi lip balm alami. Penelitian ini memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, melakukan ekstraksi bunga rosella menggunakan metode maserasi. Yang kedua, melakukan standarisasi ekstrak untuk mengetahui metabolit sekundernya. Yang ketiga, memformulasikan ekstrak bunga rosella menjadi sediaan lip balm. Dan yang keempat, melakukan evaluasi mutu sediaan yang dihasilkan. Serta yang kelima, membandingkan pengaruh variasi konsentrasi zat aktif dan basis terhadap karakteristik lip balm. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian ada proses ekstraksi bunga rosella, yang mana itu tahap pertama adalah penimbangan simplisia bunga rosella sebanyak 200 gram. Kemudian selanjutnya simplisia direndam menggunakan etanol 70% hingga seluruh bagian terendam. Proses maserasi dilakukan selama 3 hari dengan pengadukan sesekali agar senyawa aktif dapat terekstraksi secara maksimal. Setelah itu dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring sehingga diperoleh filtrat. Filtrat kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Dari proses ini diperoleh rendaman ekstrak sebesar 6,88% yang menunjukkan jumlah ekstrak yang berhasil diperoleh dari simplisia awal. Next. Kemudian ada standarisasi ekstrak. Yang pertama itu uji flavonoid, yang mana uji flavonoid dilakukan menggunakan HCl pekat. Hasil positif ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi merah. Pada ekstrak bunga rosella terjadi perubahan warna merah sehingga menunjukkan adanya kandungan flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian ada uji alkaloid, yang mana uji alkaloid dilakukan menggunakan reagen Mayer dan Bochardat. Hasil positif pada Mayer ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih, sedangkan pada Bocharda terbentuk endapan coklat kehitaman. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak bunga rosella mengandung senyawa alkaloid. Kemudian ada uji alkaloid, yang mana uji alkaloid dilakukan menggunakan reagen Mayer dan Bochardat. Hasil positif pada Mayer ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih, sedangkan pada Bochardat terbentuk endapan coklat kehitaman. Kemudian ada uji alkaloid Dragendorf. Pada reagen Dragendorf, hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna jingga. Hasil ini semakin memperkuat adanya kandungan alkaloid dalam ekstrak rosella. Kemudian ada uji tanin.
Uji tanin menggunakan etanol dan FeCl3. Hasil positif ditandai dengan munculnya warna hitam kebiruan yang menunjukkan adanya kandungan tanin. Kemudian ada uji terpenoid dan steroid. Uji ini menggunakan reagen Lieberman-Bacardin. Terbentuk warna merah menunjukkan adanya senyawa steroid dan triterpenoid dalam ekstrak. Kemudian, uji yang dilakukan selanjutnya yaitu uji saponin dan uji antosianin. Pada uji ini, hasil menunjukkan bahwa ekstrak positif mengandung beberapa senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, dan antosianin. Pada uji saponin, dia menandakan positif bila terbentuk busa yang stabil. Kemudian pada uji antosianin, itu hasil positif bila terjadi perubahan warna menjadi merah. Next. Pada prosedur formulasi, kami membuat dua jenis formulasi, yaitu formula 1 dan formula 2. Dari perbedaan kedua formula, ini dilihat pada jumlah zat aktif dan jenis basis yang digunakan, serta penambahan esens sebagai pengharum. Dari perbedaan komposisi ini, nantinya akan mempengaruhi hasil akhir dari lip balm, seperti warna yang dihasilkan, aroma, tekstur, dan kenyamanan saat digunakan di bibir. Jadi pada tahap ini kami ingin melihat formula mana yang memberikan hasil paling baik dan disukai. Next. Pada prosedur evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah produk yang dibuat sudah memenuhi standar mutu atau belum. Kemudian dari beberapa pengujian yang dilakukan meliputi uji organoleptis untuk melihat warna, aroma, dan bentuk. Pada uji organoleptis ini, semua parameternya memenuhi syarat sesuai dengan hasil dan referensi pada Formula 1 dan Formula 2. Kemudian pada uji pH, dari hasil dan referensi tidak memenuhi syarat pada Formula 1. Kemudian di Formula 2 tidak memenuhi syarat. Kemudian uji daya lekat. Untuk hasil dan referensi pada pengujian ini, pada Formula 1 tidak memenuhi syarat, dan pada Formula 2 tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, evaluasi daya sebar dan homogenitas. Yang pertama itu ada uji daya sebar, itu Formula 1 memiliki luas daya sebar sebesar 5,551 cm dan Formula 2 sebesar 4,41 cm. Kedua formula ini memenuhi rentang standar daya sebar yaitu 3-5 cm. Selanjutnya itu ada uji homogenitas. Hasil pengamatan menunjukkan seluruh replikasi pada kedua formula homogen. Artinya, seluruh komponen tercampur merata tanpa adanya gumpalan atau pemisahan fase. Yang selanjutnya itu ada pengemasan. Setelah lip balm selesai dibuat dan dievaluasi, sediaan dimasukkan ke dalam wadah pot yang bersih dan kering. Wadah ditutup rapat untuk menjaga kestabilan produk dan mencegah kontaminasi. Selanjutnya itu dilakukan pelabelan yang memuat nama sediaan, komposisi, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Produk kemudian disimpan pada tempat yang sejuk dan terhindar dari paparan sinar langsung. Kemudian ada hasil uji KLT. Uji KLT atau kromatografi lapis tipis dilakukan untuk mengidentifikasi komponen kimia dalam ekstrak bunga rosella. Pengamatan dilakukan pada sinar UV 25,4 nanometer dan sinar tampak.
Adanya bercak pada KLT yang menunjukkan keberadaan senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak dan mendukung hasil screening fitokimia yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, selanjutnya ada hasil responden. Berdasarkan diagram, Formula 1 dipilih oleh 69,8% responden, sedangkan Formula 2 dipilih oleh 30,2 responden. Hasil ini menunjukkan bahwa Formula 1 lebih disukai, kemungkinan karena memiliki warna, aroma, dan tekstur yang lebih nyaman saat digunakan. Next. Kemudian ada pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak bunga rosella berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan aktif lip balm karena mengandung senyawa antioksidan dan pewarna alami. Evaluasi sediaan menunjukkan bahwa parameter organoleptis dan homogenitas telah memenuhi syarat. Namun, sediaan belum memenuhi seluruh standar mutu karena nilai pH yang terlalu rendah dan daya lekat yang masih di bawah standar. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh kandungan asam organik serta antosianin dalam ekstrak rosella dan komposisi basis yang belum optimal. Meskipun demikian, berdasarkan uji kesukaan, Formula 1 merupakan formulasi yang paling disukai responden dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui optimasi formula. Next. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, ekstrak bunga rosella mengandung flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, steroid atau triterpenoid, dan antosianin yang berpotensi sebagai antioksidan dan pewarna alami. Yang kedua, ekstrak bunga rosella berhasil diformulasikan menjadi sediaan lip balm dalam 2 formula. Yang ketiga, kedua formula memenuhi uji organoleptis dan homogenitas, tetapi belum memenuhi persyaratan pH dan daya lekat. Yang keempat, Formula 1 merupakan formula yang paling disukai responden dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian ini ada referensi yang kelompok kami acu. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, kami akan dengan senang hati menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.